Dalam kasus apapun, saya siap untuk menghadapi penganiayaan. Tuhan telah memperingatkan saya sejak awal bahwa ada harga yang harus dibayar untuk memberitakan Injil yang Paulus beritakan. Ia memberitahukan bahwa orang akan menjuluki saya dengan berbagai sebutan yang jahat dan menganiaya saya. Dan penganiayaan memang terjadi. Tetapi penganiayaan itu terutama berasal dari kalangan agamawi yang percaya pada pembenaran melalui hukum Taurat dan upaya-upaya manusia. Ini konsisten dengan apa yang telah Yesus sendiri alami saat ia masih hidup sebagai manusia di bumi. Kelompok orang yang tidak dapat menerimanya hanyalah orang-orang Farisi, para ahli di bidang hukum Taurat. Mereka mengetahui isi hukum Taurat luar dan dalam, tetapi mereka bukan penulis hukum Taurat yang sedang berdiri di depan mereka. Bukankah itu mengherankan? Itu memperlihatkan kepada kita bahwa legalisme dan agama membutakan orang. Orang-orang agamawi memiliki mata yang tidak dapat melihat dan telinga yang tidak dapat mendengar. Sebaliknya, orang-orang yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak berdaya, pelacur, pemungut cukai yang korup, nelayan kasar, dan mereka sampah masyarakat, tidak memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat seperti orang-orang Farisi, tetapi mereka menerima dan menyambut Yesus dengan sukacita. Tetapi Pendeta Prince, jika apa yang Anda sedang sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan, itu tidak akan menimbulkan perpecahan. Marilah kita melihat apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 13. Setelah Paulus selesai berkhotbah, orang-orang kafir memohon supaya khotbah yang sama disampaikan lagi kepada mereka pada Sabat berikutnya. Alkitab mencatat bahwa hampir seluruh warga kota Antiokhia berkumpul untuk mendengarkan khotbah Paulus tentang pengampunan dosa, pembenaran oleh iman melalui salib, dan kasih karunia Tuhan. Karena seluruh warga kota itu datang untuk mendengarkan Paulus, kabar baik yang sedang ia beritakan pasti tersebar luas seperti kebakaran liar ke seluruh kota. Tetapi perhatikanlah bahwa ada sekelompok orang yang tidak senang dengan apa yang sedang diberitakan Paulus. Orang-orang Farisi atau apa yang saya sebut mafia agamawi. Alkitab menyatakan bahwa saat mereka melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Orang-orang yang patuh pada hukum Taurat ini masih ada pada masa kini. Hukum Taurat membutakan mereka. Ada tirai yang menyelubungi mata mereka, dan mereka tidak dapat melihat bahwa perjanjian lama hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Saat mereka melihat orang-orang percaya dipengaruhi oleh kasih karunia, mereka penuh dengan iri hati karena mereka telah bekerja begitu keras dan mengandalkan upaya-upaya mereka sendiri untuk mencapai kesan kebenaran diri mereka sendiri. Jadi, saat orang-orang Farisi melihat banyak orang percaya di bawah kasih karunia menerima mujizat, berkat, dan terobosan dalam Yesus Kristus dan dikenakan kebenarannya yang sempurna tanpa perbuatan dan tanpa upaya apapun sendiri, mereka menjadi iri hati. Dalam iri hati mereka, mereka membantah, menghujat, dan menentang Paulus. Perpecahan terjadi bukan karena Paulus tidak sedang memberitakan Injil Yesus Kristus, tetapi justru karena ia sedang memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Kasih karunia bertentangan dengan tradisi manusia. Kasih karunia Tuhan membuat upaya-upaya manusia sendiri tidak berarti dan membuat segala sesuatu tentang Yesus Kristus berarti. Inilah yang membuat mafia agama berang. Paulus mengakhiri khotbahnya dengan peringatan tegas terhadap orang-orang yang menolak untuk percaya pada kasih karunia dan pengampunan Tuhan dalam perjanjian baru. Kisah Para Rasul 13 ayat 41. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Peringatan ini diberikan oleh Paulus bukan untuk seluruh jemaat itu. Peringatan itu ditujukan kepada orang-orang yang menolak Injil kasih karunia. Anda lihat, orang-orang yang secara membabi buta bersikeras berpegang pada pembenaran oleh hukum Taurat Musa akan dengan sendirinya tidak akan percaya saat mereka mendengar tentang pembenaran oleh iman dan mau berkata dalam hatinya bahwa itu kedengaran terlalu bagus. Hukum Taurat adalah tirai yang menjelubungi mata mereka dan mereka tidak dapat melihat kasih karunia Tuhan. Namun terpujilah Tuhan, karena saat Yesus mati di kayu salib, tirai yang memisahkan orang bersalah dari Tuhan yang maha benar selamanya disingkirkan. Alkitab mengatakan bahwa saat Yesus menyerahkan rohnya, tirai bait suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Tirai adalah gambaran hukum Taurat Musa. Begitu hukum ini disingkirkan, manusia dibenarkan oleh iman dalam darah Yesus dan terbukalah jalan menuju ruang Maha Kudus. Apakah itu kedengaran terlalu bagus? Sahabatku, itu memang benar, dan itulah sebabnya mengapa Injil Yesus Kristus adalah kabar baik bagi kita pada masa kini. Yesus datang bukan untuk memberikan kita hukum dan lebih banyak hukum lagi. Ia datang untuk memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan melalui kasih karunia-Nya. Marilah kita kembali pada pertanyaan tentang Injil kasih karunia yang menyebabkan perpecahan. Apakah mungkin memberitakan Injil kasih karunia dan menimbulkan perpecahan sampai orang bahkan ingin mengusir Anda dari kota-kota mereka? Ya, ini terjadi dalam gereja mula-mula. Paulus sedang mengajar dengan berani karena mereka percaya
kepada Tuhan dan memberitakan kasih karunia-Nya. Ketika pada ayat berikutnya Anda menemukan bahwa orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Bahkan ada suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Dengan demikian, jelas bahwa saat Anda memberitakan kabar baik, sama seperti yang diberitakan Paulus, tidak berarti bahwa semua orang akan dikumpulkan dan berkata, haleluya. Akan ada orang-orang yang ingin mengusir Anda keluar dari kota-kota mereka dan mengatakan segala macam hal tentang Anda untuk membuat Anda tampak jahat. Namun, hanya karena ada perpecahan, itu tentunya tidak berarti bahwa apa yang diberitakan Paulus salah. Itulah tepatnya mengapa Paulus memperingatkan bahwa jika Tuhan menyatakan sesuatu begitu baik, akan ada orang yang menolak untuk percaya. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Itulah sebabnya mengapa Injil yang diberitakan Paulus bukan kabar baik untuk menyenangkan manusia. Paulus tidak berkhotbah untuk disambut kemanapun ia pergi. Ia memberitakan kebenaran Injil, bahkan jika itu berarti dilempari batu oleh para penentangnya dan diusir dari kota-kota. Ia melakukan itu karena Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Pastikanlah bahwa Anda mendengar Injil yang Paulus beritakan. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Anda lihat, Tuhan hanya menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Jika Anda percaya bahwa Tuhan sedang melakukan suatu terobosan ajaib atau ingin melihat kuasa Tuhan lebih besar lagi dalam kehidupan, kesehatan, keuangan, karir, pelayanan Anda, pastikanlah bahwa Anda sedang mendengarkan firman kasih karunia-Nya dan bukan firman hukum Tauratnya. Cobalah perhatikan bagaimana Paulus harus memberitakan Injil dahulu sebelum Tuhan menguatkan pemberitaan kasih karunia-Nya itu dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Memberitakan kabar baik terlebih dahulu juga konsisten dengan gaya Yesus. Kemanapun ia pergi, ia mengajarkan dan memberitakan kasih karunia kepada orang banyak sebelum ia menyembuhkan mereka. Ada beberapa orang yang datang menemui saya untuk didoakan keadaannya sebelum kebaktian. Jelas bahwa mereka tidak berminat mendengarkan Injil atau pengajaran atau khotbah. Mereka hanya ingin didoakan. Namun Tuhan selalu mengutamakan pengajaran dan pemberitaan Injil diikuti kesembuhan. Ia menguatkan firman kasih karunia-Nya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Apakah Anda sedang menghadapi kesulitan yang tidak mungkin diatasi hari ini? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sedang memberikan terobosan? Jika demikian, saya mendorong Anda untuk mencari ajaran yang baik, yang penuh dengan kabar baik dari Yesus. Iman akan diberikan kepada Anda, sementara Anda mendengar semakin dan semakin banyak tentang Yesus. Anda akan berhenti memikirkan diri sendiri, kekurangan Anda, kelemahan Anda, dan Anda akan dipenuhi dengan Yesus, keindahannya, kesempurnaannya, dan anugerahnya.